Niki rungokno nggih mumpung sampeyan rong akhirat. Mboten niki ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur ku gampang. Duit ra duwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek durip. Niku dari Imam Ghazali kena sekarang ana nikmat moroe kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar semis mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus gue syukur ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula ijek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kowe alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Ijek urip. Berarti ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrokaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wara'awul adab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Faham gitu? Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kula aturaken. Terus sakjane salah niku ra dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya toh mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti memang nggak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar itu podo karo 5 rupiah jadi itu gelembang meneh 1 triliun be 1 triliun podo karo 500 rupiah
Omongan gremen itu kan ya wong edan itu loh. Berarti saurip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut tuh miliarder tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian kata bagian nulis itu rawani ngobong la ilaha illallah ben kualat tapi pangerane. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun tidak bisa bakar itu. Kualat den. Paham juga maksudnya? Paham ya? Jadi jelas ya saat ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung, kalimat itu salah apa, dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilah wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lamnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Ya kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai gitu, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap, yasumu maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenisnya menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liyane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat, hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup, hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini itu jasad. Paham ya? Roh rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Tidak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai di ruang utang-utang wong, di ruang ribu bulan. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah itu manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad.
Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia, kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasa mungkin disebutkan pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin diwelas. Intinya dene ra muni mati. Paham ya? Makanya malaikat ngomong pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salat. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mungkin selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya gue bahasana nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semuanya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak semua paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau teman tanya, lalu roh itu di mana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu balik guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing sholat ruhe jare, jadi ratau sujud, sing sujud jare ruhe. Yen darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong kon sholat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap jasad ini kan hancur. Sungguh kesuwan pangeran rohem. Roh itu kon sujud ae ra usah awam. Nah, akhirnya nak wae salat terus mendengar jare salat. Sing ada teng pintu-pintu ini. Nah, semua syariat terangno ra iso. Rata-rata kiai syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk ono to murtad. Nah, ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ono seresan rangel ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Tapi saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kue di jisim, di wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut tuh. Lah ini mulane sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini Pak. Karena ya buatan tak ajak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya nggak tahu mikir toh. Lihat diwarai kok. Kok kemudian alhamdulillah aku fase. Paham ya. Paham ya. Makanya andaikan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud, paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Yang sebodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis.
Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Cari malaikat terjebak tes-tesane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ra gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikire iso ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, jadi dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alun-alun ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang jadi dawai Allah kudu sami'na wa ata'na. Karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Mana kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Ini pada bahasanya kayak kon mangan. Sekarang nak Allah ngutus mangan, wis mangan aja. Nang kok warken begitu, so kan mangan. Nah, kon mangan ora mangan, pokoknya kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sebenarnya Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mulai nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong bingung-bingung itu, sing luwih dulu Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo lu kasut, mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah ceritanya. Mulai nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa ini ra apa ya ngene. Gak jelas rohnya tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Dadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas di kiai no. Kalau ilmu akar apa di kiai no. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Jadi sampean ngaji ngene yo suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni sak miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka sak miliar sak triliun lafaz ini tidak ada. Jadi lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illah kadzib. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lengge itu, misalnya uang nyebut iki geni, wong ki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan, yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Ini disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqafi insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan, itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Lah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Malah omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, buat sampean kenal malaikat atau sekolah nih, malaikat sambat tenan dia omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat saya ini kekayaan Allah janggal kiri kok muni sugih. Terus gue muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemenang malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat tuh. Ah semuanya tak terlepas ber, bisa muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita muni kuat. Kuat temunin di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat dan uang semua ngomong gak jelas tuh.
Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Wah, sampai disebut nanti di antara hasil wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali itu yang ini bahasa di siga sambung. Disebut nahnu auliya, agak tahu tuh paham Quran kados kula. Namanya ngaji. Wis kerepean lah pokoknya paham.